Di sosial media kan nggak terlalu kayak sekarang. Kalau Iya. sekarang muncul sedikit di media sosial langsung booming, diparodiin langsung booming. Iya. Kapan dibuat dan soal apa? Itu lagunya nih dia nih. Nih, anak ini lagunya anak ini nih lagunya Seruni Bahar itu tadinya lagu dia tahun berapa sih itu yang 2016 2016 2016 waktu itu kan aku lagi hamil ya, apa ya, tadinya kan ada sedikit lah masalah waktu itu hamil si si Arum nih, 2016 ya kan. Terus habis itu sebenarnya idenya dari aku karena kan permasalahan itu kan muncul ketika ada permasalahan dikit lah di keluarga. Terus aku bilang ya udahlah Pak, nggak apa-apa gitu-gitu. Nah terus aku ada kayak kata-kata itu tercetuslah, Pak bikinin lagu ini sekarang juga, aku bilang gitu. Nggak taunya Kak Eko lagi bikin lagu lain. Aku yang maksa lagu itu. Akhirnya mau nggak mau nurutin istrinya yang cantik ini ya. Jadi ya hari itu juga dibikin. bikin lah gitu. jadi awalnya itu lagunya Seruni tahun 2016 udah lama terus Cuman bikin klip lu 2017 ya 2017 ya. bikin klip 2017 terus udah gitu udah selesai itu dibawain lagi sama Juwita. Dan sama alhamdulillah Juwita. dua-duanya nggak ada yang ngebom. Dan sekarang dibawain Anissa Bahar, ternyata dengan musik yang tang tung itu malah ngebom. Kita nggak tahu ya nasib ya. Iya. Rezeki orang nggak ada yang tahu. Tapi aku mensyukuri aja dengan adanya Anissa yang apa namanya nge-booming lagu itu. Aku juga ikut keseret, minimal yang dulu ada tuh nama Seruni Bahar terus tiba-tiba hilang nongol lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi itulah sekilas ceritanya tentang lagu Nggak Apa-apa itu. Aku iya jadi aku tuh pas kemarin itu kan lagi broken heart gitu ya. Lagi jomblo, lagi sendiri. Terus udah gitu aku tuh kayak apa sedih aja, lagi sedih kan emang ini sih kisahnya mirip banget sama kisah pribadi aku gitu, relate banget. Jadi datangnya bener-bener zero, terus udah gitu setelah dia ada nama, punya orang kenal segala macem gitu kan. Terus kok kayaknya berubah gitu loh, berubah dia sama aku kayak gitu, kayak kok kamu begitu sih, ya udahlah nggak apa-apa, jadi ya udahlah sampai aku dibully sama masyarakat pun ya udah nggak apa-apa kayak gitu kan, gara-gara aku waktu itu pacaran sama dia kan yang dibully kayak gitu kan ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi relate banget sama pribadi aku waktu itu. Ini kan rekamannya udah lama. Kaget. Waktu zaman aku kan nggak ada di sosial media kan nggak terlalu kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang muncul sedikit di media sosial langsung booming, diparodiin langsung booming. Iya. Coba kalau zamanku dulu mungkin aku udah menanam hasil. banyak yang ngirimin ke aku. Banyak yang ngirimin. Awalnya sih ngiriminnya bulian dulu ya. Bully. Pokoknya bagian Anissa Batu yang jelek-jelek aja. Iya. Aku yang bagian bagus. Iya, tapi aku benar. nggak ngesel. Sebab Indonesia kan begitu. Iya. Jadi dikasih yang jelek-jelek baru jadi boom kita harus dibully dulu ya Iyo. gitu. Dan gak ngerti ya, aku juga gak ngerti perasaan aku, kayaknya ini nih bikin lagu ini tuh nggak gampang, ngambil moodnya juga nggak gampang. Ini lagu ini bener-bener karena dari hati dalam, nangisnya pun semuanya real semuanya tuh susah untuk kita ungkapkan dengan kata-kata ya, karena emang lagu ini itu kan makanya suaranya tuh agak sengau gitu, karena aku
nahan nangis berkali-kali dan nangis berkali-kali, diemin dulu, terus udah gitu mulai lagi. Itu perjuangan banget loh untuk bisa bisa kena moodnya gitu. Kehidupan gitu ya. Nah ini Iya. kita lagi kumpul karena kita Heeh. mau ada project nih. Iya. Ini aku sekarang lagi mau recycle lagi, rilis lagi lagunya aku yang nggak apa-apa dengan versinya Seruni dan versinya Egita Bahar gitu. Dengan Boleh. versi yang berbeda apa gimana? Iya, versi yang berbeda. ya, Versi ya. berbeda ya. Ya, ya, Kamu oke. versi kamu ya. Kurang apa diriku, kurang baik kepadamu. Kau susah, sengsara, kau datang kepadaku. Tapi apa balasanmu kepada diriku setelah berada kau campakkan diriku, kau bagaikan kacang yang lupakan apa? Yang lupakan kulitnya. Asik. Versinya kamu dong. Aku dijauhin yang gak apa-apa, aku dimusuhin yang gak apa-apa, aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun yang gak apa-apa. Aku diatoi ora popo, aku dimusuhi ora popo, aku dilarani, aku dirasani, aku dibully pun ya wes rapopo. Asal jangan kau datang saat ada maunya, karena ku sudah lupa kamu itu siapa. Siapa ya? Siapa ya? Udah lupa tuh. Gitu. Mungkin soal pengalaman mistis ya. Oke, oke, oke. Seperti Gunung Kawi dan lainnya. Seperti apa sih Kak? Aku pernah denger sih ya, pernah denger kayak gitu. Dan jujur aku punya temen, punya sahabat pernah sampai mau ke Gunung Kawi untuk muja. Aku bilang, ih gila lu, ngapain kayak begitu-gitu. Sampai dia masang togel, masang apa kayak gitu, terus nanya-nanya. Ya kan? Siapa itu? Udah lupa. Udah lupa. Dan akhirnya aku nasehatin sih dia supaya janganlah, karena kalau kayak gitu kan ada tumbalnya kayak gitu. Dan serem banget sih. Itu pernah kita sampai ke Bali juga. Jadi kita melukat dulu kayak gitu-gitu. Jalannya jauh, kayak jalannya kayak di hutan-hutan gitu. Itu pernah aku alamin tuh, nganterin temen aku itu. Serem banget tuh. Dia kayaknya orang yang frustasi dalam menjalankan hidup dari segi materi deh. Jadi dia itu udah buntu otaknya gimana caranya untuk mendapatkan uang, karena dia waktu itu ya, teman aku itu mau bayar hutang. Dia punya hutang itu sama orang 1 miliar lebih gitu, dan dia merasa aduh gue nggak sanggup nih bayar utang orang. Terus dia terbeban moral, bagaimana caranya dia mau membayar, tapi niatnya dia sih bagus mau membayar, tapi nggak bagusnya dengan caranya. Atau diajakin gitu, misalnya ajakin. Pernah aku pernah diajakin, tapi apa sih, jenglot. Aduh. Iya, jenglot tuh. Jadi kita ada jadi pesugihannya jenglot tuh kayak patung kecil gitu yang udah berumur ribuan tahun, katanya dia dari apa sih itu setan kali ya. Dia mengecil tapi dia ada jenggotnya, ada taringnya, tapi aku sih nggak percaya. Tuh aku bilang, masa iya kayak gitu. Apa maksudnya Kak? Itu katanya bisa, katanya itu katanya bisa narik uang hodam bla 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 bla, tapi aku nggak percaya. Ya enggak lah, kalau misalnya itu bisa kayak begitu ya dukunnya kayak duluan dong, gitu pikiran aku ya. Tuh logika aja sih gitu. Pernah dengar ke Gunung Kawi. Kebanyakan kalau ke Gunung Kawi itu orang jualan biasanya. Tuh, yang jualan tuh aku pernah nih sama temen lagi makan tuh Seruni.
Terus udah gitu dia lari-lari tuh ke depan tuh anak, kan numpang pipis. Terus lari-lari katanya di dapurnya itu banyak monyet. Hmm. Terus aku kan penasaran ya, masa sih ada monyet, banyak monyet di belakang, banyak monyet, kata dia bisa ngelihat rupanya. Pas aku ke belakang, nggak ada apa-apa, lu mah parno lu. Iya kak bener ada monyet, banyak monyet kata gitu. Rupanya itu pesugihannya monyet katanya. Rame dan itu katanya memang terkenal lah rumah makan itu. Mm-mm. Yang Iya karena gini loh, eh ya itu hak kembali ke diri masing-masing sih. Karena dibilang kalau masalah pesugihan yang Gunung Kawi itu ya, bukan yang Jenglot ya. Kalau masalah yang ke Gunung Kawi itu dibilang nggak terjadi, ternyata banyak yang terjadi juga. Maksudnya banyak yang berhasil juga sih gitu. Cuma resikonya juga tinggi. Jadi menurut aku kalau emang bisa cari uang halal ya kenapa harus cari yang haram sih kayak gitu. Intinya kerja keras. Iya, kerja keras ya Bu. padahal udah tahun Iya masih banyak itu kan orang-orang yang mau jalan pintas aja sih. Orang-orang yang berpikiran pendek mau jalan pintas bagaimana cara dapat uang secara cepat kayak gitu. Versi awakmu kaya kacang sing lali karo kulite. Aku tiatoi ora apa-apa, aku timusuhi ora apa-apa, aku tirasani, aku tilarani, aku tipulipun ya wis ra apa-apa. Kaya kacang sing lali karo kulite. Aku tiatoi ora apa-apa, aku timusuhi ora apa-apa, aku tirasani, aku tilarani, aku tipuli ya wis ora apa-apa, aku dijauhi. Kenapa dijauhi? Ya, nyambung aja dulu ya. Ya. Ora apa-apa,